95,5 Rasa FM Jakarta, masih bersama Ustazah Halimah Al-Idris. Kita lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya, Ustazah ya. Ini ada dari Bapak Denny di Cilodong, Depok. Ibu Ustazah, bagaimana cara salat qashar sebelum bepergian? Gimana nih Ustazah nih, sebelum bepergian ingin salat qashar katanya. Baik ya, dari Denny ya. Iya. Salat qashar itu tidak boleh dikerjakan sebelum bepergian. Itu masalahnya. Jadi gini, ada dua jenis sholat yang diperkenankan kita lakukan ketika kita sedang dalam keadaan rukhsah. Dalam keadaan rukhsah itu dalam keadaan ada keringanan disebabkan karena bepergian. Yaitu yang pertama sholat jamak. Sholat jamak adalah dengan mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu, gitu kan? Ada jamak takdim, menjadikan sholat duhur, sholat asar di waktu duhur. Dan kemudian ada jamak takhir, yaitu menjadikan sholat sholat duhur di waktu asar. Demikian pula dengan maghrib dan isya, gitu kan? Kalau kita ngerjainnya di waktu maghrib, isyanya kita majuin, berarti namanya jamak takdim. Kalau kita mundurin maghribnya ke isya, berarti namanya jamak takhir. Kemudian yang kedua adalah dengan mengqashar. Qashar adalah untuk menjadikan sholat yang 4 rakaat. Jadi syaratnya sholat yang 4 rakaat ya. Kalau sholat 3 rakaat nggak bisa nih diringkas. Sholat yang 4 rakaat kita ringkas menjadi 2 rakaat. Dan itu berlaku untuk sholat duhur, asar, dan isya. Sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu semuanya diperkenankan bagi orang yang bepergian. Syarat bepergiannya ada beberapa syarat. Yang pertama, bepergiannya tersebut itu harus safaron tawilan mubahan. Yang pertama syaratnya harus bepergian. Jadi kalau dia belum bepergian, dia belum boleh. Kayak yang ditanyakan sama Denny ini ya. Jadi dia belum berangkat nih, udah ngerjain qashar duluan atau udah ngerjain jamak duluan dari rumah. Itu tidak diperkenankan. Tidak diperkenankan. Jadi nggak boleh kamu kerjakan sholat di jamak atau di qashar jika kamu belum melaksanakan bepergiannya, gitu kan? Kalau udah bepergian, udah ketara, memang udah keluar dari kota, dianggap bepergian itu kalau sudah keluar dari batas kota yang kamu tinggal. Jadi kalau misalnya nih tinggalnya di Jakarta, begitu ya, dianggap sudah bepergian kalau udah nyampe Depok, udah nyampe Tangerang, udah nyampe ke Pondok Gede misalnya. Tapi selagi masih berada dalam Jakarta, mau Jakarta Timur, mau Jakarta Selatan, mau Jakarta, belum dianggap bepergian, gitu ya. Itu syarat pertamanya, harus sudah keluar dari kota. Kemudian yang kedua, syaratnya itu adalah harus safaron tawilan. Syaratnya bepergiannya harus pergian yang jauh. Kalau cuman perginya itu ke Depok, jaraknya cuma 20 kilo misalnya ya, atau bepergiannya ke Bogor, jaraknya misalnya 50 kilo, itu masih belum boleh mendapatkan keringanan jamak atau keringanan qashar. Sebab yang seperti itu namanya perjalanannya bukan safaran tawilan tapi safaran qasiran, perjalanan pendek gitu. Nah, terhitung perjalanan panjang itu apabila sudah melewati jarak jarak 60 farsah atau marhalatain, 2 marhalah. 2 marhalah itu adalah kalau zaman dulunya nih, zamannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah 2 kali pemberhentian unta. 2 kali pemberhentian unta. Dan itu sekitar perjalanan dari pagi sampai dengan sore hari. Tapi alhamdulillahnya, maksudnya bukan alhamdulillah, maksudnya begini nih, para ulama memutuskan bukan dari lamanya perjalanan, akan tapi dari jaraknya perjalanan. Jaraknya perjalanan dari yang saya bilang tadi 2 marhalah itu adalah diukur sama para ulama-ulama adalah jarak sekitar, kalau pakai kilometer ya, sekitar 82 kilometer atau lebih. Artinya bahwa kalau kita mau mengadakan perjalanan yang lebih dari 82 kilo, ke Bandung misalnya, ke Cirebon misalnya, ke Cikampek juga saya rasa lebih ya dari 82 kilo. Kemudian ke puncak, tapi puncaknya yang puncak. Cianjur misalnya. Iya, Cianjur misalnya gitu ya, Sukabumi misalnya gitu. Nah, kalau kemudian puncaknya masih di puncak pas tuh masih belum boleh tuh. Kalau dari Jakarta Selatan ya, tempat kita ini, kalau kemudian perginya ke puncak situ, puncak pas misalnya, itu belum dapat 82 kilo. Maka silahkan aja tuh. Sekarang kan ada aplikasi seperti Google Map, ada Waze gitu ya, yang memudahkan kita untuk kita tahu nih berapa jarak yang kita tempuh. Kalau kemudian sudah lebih dari 82 kilo jaraknya tersebut, itu kita boleh melaksanakan jamak dan qashar bukan ketika kita sampai, tapi di perjalanan. Perjalanan syaratnya seperti yang tadi saya sampaikan, sudah harus keluar dari suril balad, dari batasan kota kita. Jadi misalnya saya mau pergi ke Cirebon, saya jamak sholat saya di Pondok Gede, gitu ya. Pondok Gede kan masuknya Bekasi, itu masih boleh.
itu udah boleh gitu. Tapi kalau saya jamak sholatnya itu masih di Cawang, itu nggak boleh karena belum terhitung keluar dari kota. Begitu ya, jelas ya. Jadi safaran tawilan, kemudian yang ketiga syaratnya adalah perjalanan tersebut harus perjalanan yang mubah, perjalanan yang boleh. Kalau perjalanannya kemudian mau marahin orang, gitu ya, mau datengin orang, mau melukai, mau atau misalnya, mohon maaf, pergi jauh-jauh mau judi misalnya, pergi jauh-jauh mau beli minuman keras misalnya gitu ya. Nah itu udah dari perjalanannya tersebut sudah tidak diperkenankan untuk menjamak salat ataupun mengkosornya. Jadi 3 syarat tersebut ya. Jadi perjalanannya bukan perjalanan maksiat atau bukan perjalanan dosa. Seperti itu. Jadi perjalanannya memang perjalanan jauh. Perjalanan jauh dikerjakannya harus sudah keluar dari kota tempat dia tinggal. Kemudian perjalanannya tersebut bukan untuk perjalanan yang dosa. Ketika semua syaratnya kumpul, gitu ya, buat Denny ini ya. Ketika semua syaratnya sudah kumpul, maka kamu untuk mengerjakan sholat qashar tersebut itu hanya perlu menjadikan sholat yang 4 rakaat tetap pada waktunya, atau kamu jamak sekalian gitu ya, menjadi 2 rakaat aja. Ya misalnya berangkat nih ceritanya jam 11. Begitu ya. Begitu nyampe jam 12 nih di Pondok Gede misalnya. Nah, ketika kemudian datang waktu zuhur, cari masjid, kamu sholat deh tuh. Sholat zuhur 2 rakaat, kemudian lanjut sholat asar 2 rakaat. Niat dari sholat yang pertama tuh, saya niat sholat duhur gitu kan ya, usolli fardhu duhur qasron, sebagai ganti 4 rakaat kamu ganti dengan qasron, atau kamu ganti dengan rakaatain lillahi ta'ala. Kemudian sholat 2 rakaat. Kemudian sesudah sholat 2 rakaat tersebut, baru kemudian sholat asarnya gitu ya, usolli fardhul asri misalnya gitu kan, takdiman, saya mengerjakan sholat asar, saya majuin nih ke arah duhur, saya takdimkan ke arah duhur. Qasron, saya qashar sholat saya ini yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat lillahi ta'ala. Gitu. Udah nggak perlu sholat asar lagi. Nanti datang kewajiban sholat lagi untuk yang maghrib dan isya. Nah, Ustazah, ini ada pertanyaan. Jika memang perjalanannya ini kita ke atas gunung atau ke atas bukit, tepat kita sampai di sana pukul 12 siang gitu. Nah, itu kita diperkenankan atau boleh tidak untuk melakukan qashar itu tersebut gitu. Jadi di bawah itu kita kayak tinggi itu ke atas. Apakah memang kita boleh untuk mengqashar atau menjamak di bawah ketika masih di bawah gunung, atau boleh sholat di atas gunungnya ya Ustazah? Jadi tidak boleh tidak perlu untuk mengqashar atau menjamak di bawah kaki gunung saat kita sampai gitu tujuannya. Enggak jadi masalah sih, mau kapan aja dan mau di mana aja. Untuk perjalanannya karena kan perjalanan ke gunung gitu Ustazah. Jalan kaki maksudnya? Iya, kita traveling misalnya ke atas gunung gitu, memang jalan. Enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Memang sih sebaiknya kalau kita mengadakan perjalanan gitu ya, sholatnya itu di saat kita sedang mukim, di saat kita sedang tidak bepergian, bagusnya kalau ada 2 pilihan gitu ya. Misalnya nih yang satu lebih nyaman, lebih enak, ada tempat wudhunya, ada ininya, ada itunya, lebih baik kamu kerjakan di tempat tersebut. Saya nggak tahu apa di bawah apa di atas, tergantung tuh, tergantung. Kalau fasilitasnya lebih memadai, maka lebih baik kamu mengerjakan di tempat yang fasilitasnya lebih memadai. Jadi diperbolehkan? Boleh aja, mau di bawah ataupun di atasnya, nggak masalah. Seperti itu. Baik, kita lanjut kembali saja untuk dari pertanyaan Ibu Ita di Duri Kepa. Assalamualaikum Ustazah, mau bertanya, apakah kalau kita mengajarkan Al-Quran harus keluaran dari pesantren dan harus punya ijazah? Tentunya mempunyai hafalan yang banyak. Bagaimana nih Ustazah? Enggak gitu juga ya. Enggak ada syarat-syarat tersebut. Syaratnya cuma satu aja, kamunya bisa baca Quran. Mau keluaran pesantren, mau dia punya ijazah banyak, kalau dia nggak bisa baca Al-Quran, gimana mau ngajarin sama orang? Gitu kan. Jadi masalahnya cuma pada kamu bisa baca Al-Quran apa enggak, dan bisa kamu rasa bisa apa enggak nih buat mengajarkan orang lain baca Al-Quran. Karena kan tentu saja ada ilmunya sendiri buat mengajar. Tidak semua orang yang bisa baca Al-Quran bisa mengajarkan kepada orang lain. Sama halnya dengan tidak semua orang yang bisa berenang bisa mengajarkan berenang kepada orang lain. Kan ada trik-triknya ya kalau mengajar. Seperti yang kita tahu kan Al-Quran ngajarinya kan ada metode Iqra, ada Qur'ani, ada apa begitu kan. Nah itu kemudian kalau kamu merasa bisa untuk melakukannya, silakan aja gitu sama siapapun, boleh-boleh aja, meskipun kamu tidak pernah pesantren, meskipun kamu tidak punya ijazah, meskipun yang penting kamu bisa baca Al-Quran dan mengerti caranya mengajar Al-Quran, dipersilahkan untuk mengajarkannya. Ya,
Jadi intinya adalah bisa membaca Al-Quran untuk mengajarkan Ustazah ya. Iya, betul. Baik.